Fenomena gus-gusan di Indonesia ini sungguh membuka mata banyak umat ya, yang dimana semakin kesini mereka semakin memperlihatkan betapa bobroknya ajaran mereka, betapa rusaknya pemahaman mereka, dan betapa nyelenehnya tingkah laku mereka. Orang-orang yang mulai berpikir mereka sudah gerah dengan tingkah laku oknum-oknum bara gus-gusan, bebepan, dan kiai-kiaian. Belum lagi kasus-kasus yang selama ini saya bahas dan sangat-sangat perlu untuk disampaikan kepada umat bahwa kebobrokan demi kebobrokan bukanlah tanpa alasan, namun karena adanya kesalahan di dalam ajaran. Ketika kita memberikan pembahasan seperti ini, banyak orang yang sakit hati karena apa? Mereka termasuk kepada golongan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, kalau mereka mendapatkan nasihat, golongan yang pertama, orang yang cerdas dan orang yang bijaksana akan merenung dan berpikir ketika mendapatkan kritikan ataupun nasihat. Tetapi orang-orang yang selama ini kita saksikan marah di kolom komentar, buat video caci makian, buat hujatan dan lain sebagainya, mereka adalah golongan kedua yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, yaitu orang-orang bodoh yang sakit hati dan tersinggung karena dikritik, diluruskan, dan diberikan pemahaman. Apakah mereka berbenah? Apapun cara kita, teman-teman, apapun cara kita, halus, lembut, santun, bahkan selembut sutra pun kalimat kita sampaikan kepada mereka akan terasa seperti silat yang menyayat-nyayat kepada hati dan pikiran mereka. Karena itulah orang yang sejatinya dungu ketika mendapatkan suatu nasihat. Perhatikan foto ini. Memang betul masih anak kecil, cuman gus-gusan ini tidak pandang bulu, teman-teman. Baik yang anak kecil, baik yang remaja, baik yang dewasa, baik yang ibu-ibu, semuanya dirangkul, semuanya foto-foto bareng, semuanya pegang-pegangan tangan. Kalau masih anak-anak, mentoklah umur 10 tahun, 11 tahun, mungkin masih boleh untuk kita salaman dengannya, megang. Tapi kalau sudah remaja dewasa, alangkah baiknya untuk diajari bagaimana tata cara menghindari sentuhan laki-laki dan perempuan. Karena apa? Akan menimbulkan berbagai macam masalah di kemudian hari. Perhatikan di pondok pesantren yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Santri-santriwati diajarkan ngalap-ngalap berkah kepada Kiai Ustadz Habib Gus. Sampai-sampai mereka ini jalan rangka, jalan ruku. Bahkan santri dan santriwatinya bareng-barengan, rebut-rebutan minuman bekas kiai mereka, habib mereka, gus mereka. Ajaran seperti ini sampai dimanfaatkan oleh oknum, puluhan oknum, ratusan bahkan, yang memanfaatkan ajaran-ajaran ngalap-ngalap berkah ini untuk melakukan tindakan iming-iming keberkahan rahim, iming-iming pasti masuk surga, iming-iming punya anak wali, iming-iming ini, iming-iming itu, semuanya iming-iming keberkahan, teman-teman. Dimanfaatkan ajaran ngalap-ngalap berkah itu untuk melakukan tindakan kejahatan. Ngajarin ngalap berkahnya bener itu Mas Heri, cuman mereka oknum-oknumnya ini yang memanfaatkan itu yang salah. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan ada api kecuali ada bara. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Orang-orang yang sejatinya mereka katanya nyantri, ketika diberikan edukasi seperti ini, apakah mereka berpikir? Apakah mereka merenung? Marah, teman-teman. DM-an kepada saya. Ya, selain banyak yang sudah mulai tercerahkan, banyak juga orang-orang yang masih dungu DM kepada saya dengan kalimat-kalimat kotor, kasar. Ngakunya mereka nyantri. Ketika men-DM saya, apa kalimatnya? Hati-hati Heri Pras, Anda ini berhadapan dengan ratusan ribu santri. Jumlah, teman-teman. Jumlah. Perhatikan santri ini. Ya, perhatikan. Nih, apa mau kemana? Ya, bikin konten seperti ini mau kemana? Apa yang mau dipamerkan? Apa yang dibanggakan?
Perhatikan ketika mereka mengaku si paling pengikut Al-Imam Syafi'i, apakah pernah Imam Syafi'i mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal seperti itu? Musik-musikan jalan. Apa santri-santri model seperti ini? Ngalah berkah ke sana sini. Ini parah nih. Ibu-ibu dan anak-anaknya, perempuan-perempuan, ngelap-ngelap berkah kepada gus-gusan itu, celup-celup tangan, ditiup-tiup, jualan ludah, jualan tiupan, lalu apa? Ngasih rokok kepada anak kecil perempuan lagi. Ini parah nih. Orang sekarang beragama bukan lagi mengikuti dalil, tapi mengikuti tokoh-tokoh bocil. Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas benar. Niki tauhid. Tokoh-tokoh konyol. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Bagaimana bocil-bocil NU yang sekarang ini banyak bertebaran di media sosial? Tabat ya ba abil habib wetab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat ya ba abil habib. Gus-gus ini. Muhammadiyah udud haram, NU wajib. Gus-gus itu. Apabila panjenengan, apabila kita semua ingin berkontribusi terhadap negara ini, maka merokoklah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Banyak keanehan, kenyelenehan, ajaran-ajaran konyol dianggap sebagai suatu kebenaran, dan itu bagian dari Islam. Islam bagian mana? Oh, Harry Pras mending ngajar silat saja, nggak pantas bicara agama. Oh, kalau saya tidak pantas bicara agama, lantas Gus ini yang pantas. Niki tauhid, tauhid. Apa Gus ini? Kulo ditakoni kali mbak-mbak pemandu karaoke, istilahnya LC, ladies colak-colek. Lah mbak ini kita takoni kali kulo ngeten, Gus, apa hukumnya mencintai suami orang? Cia. Apa kiai yang itu? Kalau nggak, ciri NU ngarokok deren-deren. Mata hidup udut. Orang yang tidak membantu pendapatan negara, karena pajak terbesar negara ini dari rokok, maka merokok Anda terus-terusan. Sepanjang Anda tidak sakit, udut terus. Itu orang-orang pahlawan bangsa yang merokok. Semakin banyak merokok, semakin menyumbang negara dengan besar. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Apa ustadz yang itu? Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh, ya jauh sekali. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa Habib yang ini? Man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Atau yang begini? Heran saya. Abdul Somad. Aduh. Adi Hidayat. Sama keduanya. Ketika ikut ajaran Habib-Habiban, nyeleneh semua pemikirannya sudah. Asy'ari surah pemusik, kesana sini ngomongin Wahabi. Begitu antinya kepada ajaran Mekah Madinah. Wah, ajaran Wahabi jelek, artinya ulama-ulama yang mengelola di Mekah Madinah jelek. Hanya terjadi di Indonesia, Iran, dan negara-negara lain yang sudah banyak terkontaminasi sufi. Ajaran Sontoloyo yang muter-muter, ajaran konyol yang semakin merebak di Indonesia. Demi Allah, saya pilu dan menyaksikan orang-orang sedemikian ini sekarang. Kalau kita berbicara masalah seperti ini dibatasi, kamu gak pantas, kamu belum pantas bicara agama. Yang pantas itu kiai kami, Gus kami, Habib kami, wali. Oh, mana ada di Wahabi wali? Gak ada walinya di Wahabi. Apa wali? Sakti, hafal ratusan ribu hadis, bisa dites gak? Umar bin Hafiz yang katanya hafal ratusan ribu hadis, bisa dites, berani dites. Kalau berani silahkan, saya tanggung biayanya. Berapapun dia mau datang ke Indonesia, dites kita. Ratusan ribu hadisnya dites. Sekalian Bahar Smith saja yang ngaku-ngaku keturunan Nabi ke-27, 28, 29, 34, 37, 39, 38 tak ada berani menghadapi saya. Sok-sokan ngomong di depan publik, dikira orang semua bodoh akan mendiamkan fatwa-fatwa ngawur aneh nyeleneh seperti itu. Tidak, harus dipertanggungjawabkan itu. Semoga menjadi renungan. Beda dengan Adi Hidayat yang menyatakan Harry Pras paginya bersilat, malamnya fatwa. Sampai kiamat Adi Hidayat mencari fatwa Harry Pras tentang hukum agama tak akan pernah menemukan. Kenapa? Hanya berlandaskan kebencian saja ucapan itu. Itu saja dari saya.